Selamat pagi, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait penugasan yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran PKN Pak Adi Prima tentang berbagai pertanyaan yang telah dituliskan di Google Classroom. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Kondisi De Brito berniat menjadikan siswanya sebagai kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, cakap, berhati nurani benar, berbela rasa, dan berkomitmen secara konsisten. Maksud pemimpin pengabdi yang Pancasilais adalah, menurut saya, maksud menjadi kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa Pancasila. Maksud dari berjiwa Pancasila adalah kita harus berpedoman pada ideologi bangsa Indonesia kita sendiri, yaitu Pancasila, mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita sekarang berada di pertanyaan yang kedua. Sebagai kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, pernahkah Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya sebagai pribadi tentu pernah. Saya menerapkannya dengan cara beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi HAM, mengedepankan rasa persatuan dan nasionalisme atau cinta tanah air, musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, dan menghargai hasil karya orang lain serta bersikap adil. Sekarang kita berada di pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, sebagai kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, bagaimana Anda menjadi pemimpin yang melayani sesuai dengan aktualisasi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan ulasan beserta contohnya. Saya akan memberikan kisah nyata saya ketika menjadi seorang OSIS di SMP Negeri 1 Sedayu. SMP tersebut adalah sekolah negeri. Tentu muridnya beragam dan berasal dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Saya sebagai pemimpin dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang relevan, bisa menghargai sesama, mengerti satu sama lain. Karena di SMP tersebut juga sedikit yang menganut agama Katolik. Jadi saya harus menjadi seorang pribadi yang tetap berketuhanan dan menjadi garam dan terang. Aktualisasi nilai Pancasila yang selanjutnya adalah harus menerapkan hak asasi manusia. Mungkin jika terjadi bullying atau siswa yang bertindak kasar terhadap siswa lain harus ditindak secara lebih lanjut. Aktualisasi yang selanjutnya adalah saya harus menerapkan nilai persatuan dan kesatuan tanpa memandang apapun dan siapapun Anda. Kita juga sering mengadakan forum-forum diskusi dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, sehingga masalah dapat terselesaikan secara aman dan lancar tanpa membebani salah satu pihak. Aktualisasi nilai selanjutnya jika saya sebagai seorang pemimpin di SMP Negeri 1 Sedayu adalah diharuskan untuk bersifat adil, berkata jujur, tidak membela yang salah, dan tidak membeda-bedakan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem atau prinsip checks and balance yang ada di pemerintahan Indonesia. Menurut saya, checks and balance penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah upaya untuk mengatur dan menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaan dengan mengedepankan sistem pengawasan dan keseimbangan. Jadi, checks and balance harus bisa mengawasi dan mengontrol masing-masing kekuasaan dengan terukur dan optimal, serta bisa dijadikan tolak ukur kemapanan konsep negara yang berdemokrasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5.
Jelaskan contoh konkret sistem atau prinsip checks and balance yang sudah dilakukan di Indonesia. Menurut saya, prinsip checks and balance di Indonesia sudah dilakukan dengan baik. Korupsi dapat dikontrol dan para lembaga-lembaga terkait sudah melakukan kinerjanya tanpa melampaui batas kekuasaannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 atau yang terakhir. Apa contoh konkret yang sudah ada tentang kegiatan yang mencerminkan prinsip wujud pemerintahan yang baik atau good governance dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, apa rencana atau aksi yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut serta mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance? Contoh konkret good governance dalam kehidupan sehari-hari yang sudah terwujud yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup dan kelestarian alam, akses pendidikan yang mudah, dan perkembangan teknologi yang sudah modern. Rencanaku untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukungnya adalah dengan belajar setinggi-tingginya dan ikut andil bagian untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan membela hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, maaf jika ada salah kata. Terima kasih, berkah dalam.